Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Rizky Andari, NIM 1904030006 dari Prodi Teknik Industri, kelas A, Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi penggerakan atau actuating dalam suatu organisasi atau perusahaan. Definisi actuating. Menurut George R. Terry, actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran-sasaran anggota perusahaan tersebut, oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Fungsi actuating ini lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Fungsi actuating ini sangat identik dengan seorang pemimpin atau jiwa kepemimpinan, karena agar fungsi pengarahan ini berjalan dengan baik, maka dibutuhkan kepemimpinan atau leadership yang baik. Jiwa kepemimpinan yang baik bisa mengarahkan orang dengan baik dan dengan jelas, saling kerjasama, dan yang penting tidak ada terjadi pertentangan, atau yang paling tidak meminimalisir potensi pertentangan yang berujung pada konflik. Seperti yang saya bilang tadi, agar fungsi penggerakan ini dapat berjalan baik, maka dibutuhkan kepemimpinan yang baik. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang menjadi hambatan di dalam melakukan fungsi penggerakan. Ada 4 tantangan atau hambatan, yaitu yang pertama, tingkah laku manusia. Karena setiap manusia itu berbeda sifat dan karakteristiknya. Untuk itu, tingkah laku manusia ini dapat dibilang atau digolongkan menjadi tantangan bagi seorang manajer atau atasan untuk melakukan fungsi penggerakan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua, hubungan manusia. Nah, hubungan manusia ini juga sama. Di dalam suatu organisasi pasti terdapat interaksi antara manusia di dalamnya, dan hubungan antara manusia tersebut kan berbeda-beda. Sehingga apabila terdapat sedikit pertentangan atau perselisihan, itu akan menjadi tantangan di dalam menjalankan fungsi penggerakan tadi. Yang ketiga yaitu adalah kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini sangat-sangat penting di dalam menjalankan fungsi penggerakan. Ini hal yang sangat penting untuk dipelajari oleh seorang manajer, khususnya manajer puncak. Sukses atau tidaknya fungsi pengarahan atau penggerakan ini itu tergantung dari sifat kepemimpinan manajer tersebut. Pengalaman juga sangat berpengaruh terhadap sifat kepemimpinan seseorang. Yang keempat yaitu komunikasi. Nah, komunikasi ini sangat penting karena dengan komunikasi kita bisa menyampaikan apa hal-hal yang perlu dilakukan di dalam sebuah organisasi tersebut. Jadi dengan adanya komunikasi yang baik, maka fungsi penggerakan itu akan berjalan dengan baik. Karakteristik actuating. Ada 6 karakteristik actuating. Yang pertama, pervasive function. Nah, pervasive function ini adalah bentuk pengarahan itu diterima di berbagai tingkatan organisasi perusahaan. Setiap manajer ataupun setiap atasan memberi petunjuk kepada masing-masing bawahnya. Artinya, fungsi penggerakan ini diterima oleh semua tingkatan dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu continuous activity. Nah, ini berarti actuating itu bersifat dilakukan secara terus-menerus sepanjang organisasi tersebut beroperasi, dilakukan dengan konsisten dan dengan kualitas dan cara yang berkembang. Yang ketiga, human factor. Human factor ini adalah perilaku manusia. Nah, di mana perilaku manusia ini sulit diprediksi dan perilaku manusia itu bersifat kompleks. Nah, untuk itu fungsi pengarahan ini sangat dekat dengan human factor dan selalu diperhatikan. Yang keempat yaitu creative activity. Nah, karakteristik actuating ini menggambarkan kalau actuating itu harus mengandalkan kreativitas dari seorang manajer untuk bagaimana caranya agar fungsi penggerakan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, yang kelima itu executive function. Nah, maksudnya itu bawahan itu menerima dan menjalankan instruksi hanya dari atasannya saja. Fungsi penggerakan ini dijalankan oleh semua manajer atau semua level manajer di semua jenjang atau tingkatan manajemen.
Yang keenam yaitu delegated function. Nah, maksud delegated function ini, seorang manajer itu pasti mempunyai keterbatasan di dalam memimpin bawahannya. Jadi dengan adanya fungsi pendelegasian ini, maka pengarahan itu akan menjadi lebih mudah. Seorang manajer akan mendelegasikan kewenangannya kepada orang yang dipercayainya, yang mampu mengurus pekerjaan yang kompleks. Adapun tujuan dari fungsi penggerakan atau activating ini adalah yang pertama menciptakan kerjasama yang lebih efektif di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf atau para pekerja sehingga dapat mencapai produktivitas kerja yang baik. Yang ketiga menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Yang keempat menciptakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja para pekerja yang ada di sebuah perusahaan. Yang kelima yaitu membuat organisasi berkembang lebih dinamis. Setelah tujuan, kemudian terdapat fungsi activating. Fungsi pokok penggerakan atau activating dalam manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada pekerja agar bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin terkait pekerjaan, sehingga pegawai atau bawahan dapat mengerjakan tugas dengan jelas. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Nah, seorang manajer bertugas untuk menjelaskan setiap kebijakan agar bawahan atau para pekerja dapat memahami aturan-aturan dan batasan mereka di dalam bekerja. Yang keempat, merupakan proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh semua pihak di dalam organisasi dengan baik. Ada beberapa prinsip activating. Yang pertama, adanya kekuasaan, adanya otonomi atau otoritas, adanya koordinasi, adanya kepemimpinan, adanya sistem manajemen yang baik, adanya komunikasi yang baik, adanya penggerakan atau fungsi activating ini dapat meningkatkan motivasi di dalam bekerja, dan adanya kerjasama yang baik di dalam perusahaan. Menurut Kurniawan, prinsip-prinsip dalam pergerakan atau activating antara lain yaitu memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia ataupun bawahan ataupun para pekerja dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, menanamkan pada manusia keinginan untuk melebihi. Di sini berarti fungsi penggerakan ini dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja dengan baik. Yang keempat yaitu menghargai hasil yang baik dan sempurna. Seorang manajer atau atasan harus menghargai setiap hasil yang didapatkan oleh para bawahannya. Yang kelima yaitu mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih. Nah, seorang manajer dalam melakukan fungsi penggerakan ini harus berlaku secara adil terhadap seluruh karyawan. Yang keenam yaitu memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup bagi para pegawai ataupun bagi para bawahan. Yang terakhir yaitu memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi diri. Yang berarti seorang manajer itu harus memberikan dorongan dan motivasi kepada para bawahannya untuk mengembangkan potensi diri mereka sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang baik. Nah, teman-teman, segitu saja penjelasan dari saya. Apabila kurang jelas ataupun ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.